Tim SAR menemukan 4 jasad dari 23 anggota TNI Angkatan Laut yang tertimbun longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Para korban tengah menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Tiga anggota TNI Angkatan Laut menjadi korban dalam insiden longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan para personil marinir diketahui tengah menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Dari 23 korban tersebut, 4 marinir telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Longsor dan banjir bandang di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu dini hari 24 Januari 2026. Bencana ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat 23 Januari 2026. Akibat bencana ini, puluhan orang menjadi korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Di hari ketiga, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian puluhan korban longsor yang masih tertimbun di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Terkait hal ini, tim DVI Polda Jawa Barat menerima 5 kantong jenazah untuk proses identifikasi sebelum diserahkan ke keluarga. Hari ketiga tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian puluhan korban longsor yang masih tertimbun di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Anjing pelacak dan alat berat diturunkan. Proses pencarian menurunkan ratusan personil TNI Polri dan relawan. Diharapkan pencarian dengan kekuatan penuh ini seluruh korban bisa segera ditemukan meski cuaca menjadi kendala di lapangan. Kemudian untuk hari ini kita sudah dapat tambahan perkuatan, ada 9 ekskavator di lokasi, kemudian ada 7 alkot, kemudian juga kita hari ini mulai melibatkan tim K9 dari rekan-rekan kepolisian, juga ada K9 dari kantor SAR Semarang yang sudah kita datangkan. Jumlah K9 ada 12 hari ini. Ya, 12 K9 sudah kita turunkan ke lokasi. Ya, kita berharap cuaca juga mendukung siang hari nanti, karena mungkin pagi ini ya agak mendung, mudah-mudahan tapi awan sudah bergeser. Harapan kita nanti agak siang bisa cuaca cerah seperti kemarin dan kita bisa bekerja dengan maksimal. Sementara hingga hari ini pukul 1 siang sebanyak 5 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan dibawa ke posko DVI Polda Jabar di Puskesmas Pasir Langu. Isak tangis keluarga korban pecah ketika mobil ambulans datang membawa korban di pos DVI Polda Jabar. Bahkan orang tua korban pingsan tak percaya jika keluarga tewas tertimbun longsor. Total hingga kemarin tim DVI Polda Jabar sudah menerima 25 kantong jenazah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu iNews melaporkan. Kasus Hogi Minaya, tersangka kecelakaan yang menewaskan 2 pelaku jambret, telah diselesaikan lewat keadilan restoratif. Gelang pelacak atau GPS di kakinya sebagai tahanan kota sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. GPS itu sebelumnya dipasang agar tersangka tidak bisa keluar dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Hingga kini statusnya masih sebagai tersangka sambil menunggu proses perdamaian selesai. Hogi berharap proses perdamaian lewat restoratif justice segera rampung. Seperti diketahui, Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman karena mengakibatkan 2 orang penjambret istrinya meninggal dunia. Ia dijadikan tahanan kota dan dipasangi GPS sebelum akhirnya perkara diselesaikan lewat restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman.
Iya, ya. Puji Tuhan, alhamdulillah sudah mulai agak reda Mas. Dan namanya restorasi jati seperti ini. Mungkin kedepannya harus lebih lega lagi semua. Pemirsa, hari ini kekasih Lula Lava, Reza Arab, akan diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab diperiksa pukul 10 pagi di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain Reza Arab, hari ini polisi juga memanggil beberapa rekan dekat Lula untuk dimintai keterangan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, rekan Lula akan ditanyakan terkait sejumlah aspek, termasuk riwayat kesehatan Lula sebelum ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, polisi masih menunggu hasil analisis dari barang bukti yang ditemukan untuk memastikan penyebab kematian selebgram Lula Lava. Sebelumnya, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lava. Lula dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawat-Rate, Jakarta Timur. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan di Pemakaman Umum Rawat-Rate, Jakarta Timur. Termasuk musisi sekaligus YouTuber Reza Arab yang tak kuasa menahan tangis. Sementara tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Ya, semua udah semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Doain ya, terbaik. Enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya. Dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, dia pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, teror ular di Cirebon, Jawa Barat menghebohkan warga. Seorang warga tewas usai dipatuk ular berbisa. Dalam beberapa pekan, warga Kampung Cangkol Utara, Kecamatan Lemah Wungkuk, Cirebon, Jawa Barat, dibuat resah dengan ular berukuran besar masuk pemukiman. Bahkan seorang warga dilaporkan tewas usai serangan ular berbisa. Korban yang berprofesi sebagai buruh tewas usai dipatuk ular saat mencari ikan di kolam CUDP Sabtu kemarin. Sempat dilarikan ke puskesmas, kondisi korban semakin memburuk hingga akhirnya tewas setelah mendapat perawatan di RS Gunung Jati. Adanya korban yang diakibatkan teror ular, warga berharap instansi terkait segera mengatasi untuk menghindari jatuhnya korban jiwa kembali. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika, iNews melaporkan.